Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Untuk minggu ke-8 ini kita akan membahas aspek legal, ya, aspek hukum. Jadi dalam membuat sebuah studi kelayakan bisnis, pertama kali kita akan membahas, ya, atau mengkaji aspek legal. Jadi dalam aspek legal ini kita akan membahas pertama akan membahas pengertian aspek legal, kemudian akan membahas jenis-jenis badan hukum usaha, selanjutnya jenis-jenis perizinan dan dokumen yang diteliti, ya, dalam aspek legal. Jadi dalam aspek legal ini kita akan mengkaji atau membahas itu tentang masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Selanjutnya, kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Jadi seperti ini, timbul masalah itu. Jadi seandainya sebuah perusahaan menciptakan produk baru, kemudian ingin mempatenkan produk baru tersebut, ya. Jadi dengan mempatenkan maka kita akan mendapatkan royalti. Jadi mempatenkan produk bisa kita lakukan ke Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, tetapi Kementerian Hukum dan HAM nanti pasti akan menanyakan aspek legal, ya, yang dimiliki perusahaan, ya, berupa izin dan sebagainya. Itu adalah kenapa kita harus memiliki perizinan, ya. Jadi suatu saat timbul masalah hukum khususnya, maka kita bisa mempertahankan hak kita, contohnya demikian. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lihat apa itu aspek legal atau aspek hukum, ya. Jadi aspek hukum atau aspek legal itu bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen, ya. Jadi dokumen-dokumen itu bisa siup, situ, TDP, ya, kemudian identitas pemilik, ya, kemudian kalau seandainya dia memiliki tanah maka harus diteliti keaslian dokumen-dokumen tanah, ya, seperti sertifikat dan lain-lain. Kemudian aspek legal atau aspek hukum badan usaha itu terdiri dari badan hukum perusahaan, ya. Jadi bentuk hukum dari badan usaha tersebut seperti apa, apakah perusahaan perseorangan, ya, perusahaan persekutuan, atau perseroan atau korporasi. Kemudian juga izin-izin yang dimiliki. Jadi izin-izin yang dimiliki ini tergantung bentuk usahanya seperti apa, ya. Kemudian sertifikat tanah, jadi kita ingin lihat keaslian dokumen, ya. Kemudian dokumen pendukung lainnya. Oke, sekarang kita lihat jenis badan hukum usaha yang ada di Indonesia. Jadi jenis badan hukum usaha yang ada di Indonesia itu terdiri dari perusahaan perseorangan, kemudian perusahaan partnership, ya, atau persekutuan. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau korporasi. Selanjutnya ada perusahaan negara, ada perusahaan BUMN, ada perusahaan daerah, ada yayasan, dan ada koperasi. Oke, sekarang kita lihat, ya, jenis badan hukum usaha yang pertama. Jadi untuk bentuk badan usaha yang pertama itu ada namanya perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan perseorangan itu adalah bisnis yang dimiliki oleh seorang pemilik dengan segala tanggung jawab, ya, kemudian tidak memerlukan persyaratan khusus, dan bentuk organisasi yang cukup dengan manajemen yang sederhana. Nah, jadi
untuk perusahaan perseorangan ini itu didirikan oleh satu orang biasanya. Kemudian tanggung jawabnya penuh ya. Jadi di sini ada kata-kata dengan segala tanggung jawab. Maksud tanggung jawab apa? Jadi kalau ada timbul kerugian, maka yang harus bertanggung jawab adalah pemilik ya, pemilik. Jadi seandainya timbul kerugian kemudian memiliki hutang yang tidak bisa dibayarkan, maka harta pribadi pemilik akan menjadi jaminan ya. Jadi harta pribadi dijual kemudian digunakan untuk membayar hutang. Kemudian tidak memerlukan persyaratan khusus. Ini persyaratan khususnya maksudnya tidak harus mendapatkan izin dari instansi pemerintah ya. Jadi izinnya mungkin cukup hanya ke RT saja atau mungkin ke kelurahan. Selanjutnya ada perusahaan persekutuan ya, yang bentuknya firma, dan perusahaan persekutuan bentuknya komanditer. Sekarang kita bahas perusahaan persekutuan yang bentuknya firma. Jadi perusahaan persekutuan ini merupakan bisnis yang dimiliki atau didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab berada pada tangan pemilik sekaligus bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul. Kemudian menjalankan usaha atas nama perusahaan, pendirian melalui akta resmi negara atau di bawah tangan ya, tergantung kesepakatan. Kemudian bentuk organisasi besar dengan manajemen efektif dan modal diperoleh dari mereka yang terlibat. Jadi untuk perusahaan persekutuan ini biasanya bergerak dalam bidang jasa ya, persekutuan firma. Contohnya seperti firma hukum ya, firma hukum, Hotman Paris dan sebagainya ya. Jadi semua pihak yang mendirikan perusahaan ini ya, dua orang atau lebih ini, dia bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan. Kemudian seandainya nanti ada resiko ya, resiko yang timbul dalam kegiatan usaha, maka pihak yang mendirikan usaha ini akan bertanggung jawab ya. Jadi kalau seandainya ada kerugian, kebangkrutan, maka harta pribadi dari pendiri ini akan dijadikan sebagai jaminan ya, sebagai jaminan. Kemudian ada persekutuan komanditer. Jadi persekutuan komanditer ini juga didirikan oleh dua orang atau lebih ya. Kemudian bedanya dengan firma, komanditer ini ada yang namanya sekutu aktif dan ada yang namanya sekutu pasif. Kalau sekutu aktif, dia bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional perusahaan. Ya, kemudian sekutu aktif juga bertanggung jawab seandainya nanti terjadi resiko, ya timbul resiko. Contohnya perusahaan rugi, ya bangkrut, maka yang bertanggung jawab adalah sekutu aktif karena dia yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sementara sekutu pasif dia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, tapi tanggung jawabnya hanya sebatas pada modal yang disetor saja. Nah, jadi harus bisa dibedakan ya antara persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Karena dalam persekutuan firma ini tidak ada sekutu aktif dan pasif. Sementara di persekutuan komanditer ada yang namanya sekutu aktif dan sekutu pasif ya. Jadi ini yang membedakan antara persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Kalau persekutuan firma ini lebih banyak ke perusahaan jasa ya, seperti kantor konsultan atau kantor firma hukum. Nah, untuk persekutuan komanditer ini bergerak ke bidang apa saja ya, bisa perdagangan, bisa konstruksi ya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya jenis badan hukum usaha ada yang namanya perseroan terbatas ya, atau PT, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Jadi PT ini ya, kegiatan modalnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham dan obligasi ya. Kemudian PT ya,
tanggung jawab pemilik itu sebatas pada modal yang di store ya. Jadi kalau seandainya terjadi resiko dalam usaha, bangkrut dan sebagainya, maka harta pribadi dari pemilik itu tidak menjadi jaminan ya. Kemudian dalam perseroan terbatas ya sudah terdapat manajemen yang profesional ya. Jadi berbeda dengan perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan. Jadi dalam perseroan terbatas itu ada namanya dewan direksi ya. Jadi dewan direksi ini dipilih, diangkat ya, ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham. Kemudian ada perusahaan negara. Perusahaan negara yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang di mana modal diambil dari kekayaan negara. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang direksi yang diangkat oleh pemerintah. Jadi perusahaan negara ini modalnya itu diambil dari kekayaan negara ya. Artinya apa? Pemegang saham mayoritasnya adalah negara. Kemudian perusahaan negara ini dipimpin oleh seorang direksi atau dewan direksi, di mana dewan direksi ini ditunjuk ya, diangkat oleh pemerintah sebagai pemegang mayoritas modal atau saham dari perusahaan negara ini. Selanjutnya ada perusahaan BUMN ya, badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara dan kekayaan dipisahkan berdasarkan peraturan pemerintah ya. Nah, jadi perusahaan negara dan perusahaan BUMN ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi sahamnya itu sama-sama dimiliki oleh negara atau pemerintah. Tetapi dalam perusahaan BUMN ini biasanya lebih memprioritaskan kepada kesejahteraan masyarakat umum ya. Contohnya seperti perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang penyediaan energi ya, seperti Pertamina yang perusahaan listrik negara. Selanjutnya berikutnya ada perusahaan daerah, yaitu merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Selanjutnya modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah ya, seperti contohnya PDAM ya, Bank Pembangunan Daerah atau BPD ya, Bank Jambi kalau untuk Provinsi Jambi itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh daerah. Yang ketujuh ada namanya yayasan, yaitu merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan ya. Jadi yayasan ini orientasinya non profit ya, tidak mencari keuntungan, tetapi lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial ya, baik di bidang kesehatan ya, pendidikan dan seterusnya. Kemudian untuk dana ya, dana yayasan ini berasal dari sumbangan, dari wakaf, dari hibah. Kemudian yayasan memiliki pengurus dan harta pemilik pengurus itu dipisahkan dari harta yayasan ya. Jadi dipisahkan harta antara pengurus dan harta pemilik. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi ini juga adalah jenis badan hukum usaha. Jadi koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi. Jadi tujuan didirikannya koperasi ini adalah untuk mensejahterakan para anggota khususnya. Oke, ini adalah jenis badan hukum usaha yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat ya perbandingan jenis badan usaha yang telah dijelaskan tadi ya. Ada bentuk badan usaha ya, perseorangan, kemudian ada persekutuan yang terdiri dari persekutuan firma dan persekutuan komanditor. Berikutnya ada badan usaha perseroan atau korporasi. Sekarang kita lihat tanggung jawab ya. Untuk perusahaan perseorangan itu pemilik ya
memiliki tanggung jawab tidak terbatas ya. Jadi maksudnya kalau ada risiko atau kerugian maka harta pribadi pemilik itu bisa menjadi jaminan. Kemudian untuk perusahaan persekutuan ya, pemiliknya atau yang bertanggung jawab adalah pribadi pemilik atau orang yang mendirikan. Kemudian tanggung jawabnya juga tidak terbatas ya. Kalau seandainya tertimbul risiko atau kerugian maka harta pribadi juga menjadi jaminan. Kemudian ada perseroan atau koperasi ya. Koperasi ini tanggung jawabnya hanya sebatas pada modal yang di store atau diinvestasikan. Jadi harta pribadi pemilik itu tidak menjadi jaminan. Kemudian kelangsungan usaha. Kalau perusahaan perseorangan ya, usaha bisa berakhir karena kematian dan keputusan dari pemilik ya. Kemudian untuk persekutuan ya, kelangsungan usaha bisa berakhir karena adanya kematian dan keputusan salah satu pemilik ya. Jadi kalau salah satu pemiliknya memutuskan tidak akan bekerja sama lagi maka usaha bisa berakhir. Kemudian perusahaan perseroan atau koperasi, ini kelangsungan usahanya terjamin ya. Jadi seandainya ada pemegang saham atau pendiri yang tidak ingin bekerja sama lagi atau tidak ingin menyetor modal lagi, maka dia bisa menjual saham yang dimiliki ya. Kemudian kita bahas aspek manajemen. Untuk perseorangan itu manajemennya tertutup ya, jadi manajemennya masih sederhana. Kemudian untuk persekutuan ya, cenderung tertutup dan tergantung kesepakatan para pemilik, jadi juga sederhana. Kemudian untuk manajemen perseroan ya, jadi manajemennya ini ada di bawah kendali dewan direksi ya. Jadi sudah menggunakan manajemen yang profesional ya, jadi manajernya banyak. Kemudian sumber modal. Untuk perusahaan perseorangan berasal dari modal pribadi pemilik. Kemudian untuk persekutuan berasal dari pribadi anggota persekutuan ya. Kemudian untuk modal perseroan itu berasal dari pembelian saham ya, atau penerbitan obligasi ya. Jadi dari segi modal ini, dengan diterbitkannya saham atau obligasi, maka modal yang diperoleh oleh perusahaan korporasi ini cenderung lebih banyak ya, lebih besar dibandingkan dengan perusahaan berbentuk persekutuan ataupun berbentuk perseorangan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang perizinan usaha. Jadi kalau kita memiliki usaha atau bisnis ya, kita harus memenuhi atau memiliki perizinan ya, atau izin yang minimal dari RT lah ya, atau penguasa lingkungan ya, atau lurah lah, katakan demikian. Nah sekarang kenapa perusahaan atau usaha kita itu harus memiliki izin usaha? Tujuannya apa? Pertama, tujuan dari izin usaha adalah untuk melindungi kepentingan perusahaan. Jadi kepentingan kita sendiri ya sebagai pemilik usaha ya. Jadi seandainya nanti ada gangguan-gangguan ya yang ada kaitannya dengan hukum ya, suatu saat nanti timbul masalah hukum, maka kita bisa membawa kasus ini ke pihak berwajib. Nah, biasanya proses hukum ini ya akan dimintakan izin usaha yang kita miliki. Jadi kalau ada timbul kasus hukum ya, sementara izin usaha kita tidak ada, maka bisa dikatakan usaha kita itu ilegal ya, atau tidak sah secara hukum. Kemudian tujuan izin usaha berikutnya adalah dokumen dan izin yang diperlukan bagi instansi tertentu sebagai data untuk melakukan berbagai pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha. Nah, jadi perizinan itu juga digunakan oleh instansi-instansi tertentu yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha. Contohnya seperti pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan ya. Jadi Dinas Ketenagakerjaan berkepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha ya, seperti
apakah sudah diterapkannya pembayaran ya upah minimum provinsi. Kemudian apakah hak-hak karyawan sudah diberikan ya, seperti tunjangan hari raya dan tunjangan hari besar keagamaan lainnya. Kemudian tujuan izin usaha yang ketiga adalah memudahkan instansi tertentu ya untuk mengambil tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu apabila perusahaan melakukan penyimpangan. Nah, jadi ini contohnya yang bersama dengan yang nomor 2 ini ya. Jadi seandainya hak-hak karyawan itu tidak dipenuhi ya, cuti karyawan itu tidak dipenuhi, lemburnya tidak dibayar, maka dengan adanya izin usaha maka instansi yang berwenang ya bisa mengambil tindakan-tindakan tertentu ya, seandainya ada pihak-pihak yang dirugikan, baik itu karyawan ataupun masyarakat ya yang ada di sekitar tempat usaha ya, ataupun bisa saja nanti berimbas kepada kerusakan lingkungan. Nah, jadi izin usaha ini sebenarnya ditujukan untuk melindungi kepentingan internal perusahaan, juga untuk melindungi kepentingan pihak di luar perusahaan ya, baik masyarakat dan lingkungan. Oke, selanjutnya kita lihat jenis-jenis izin usaha. Pertama ada namanya izin lokasi ya. Izin lokasi itu yaitu ya, seperti sertifikat tanah atau akta tanah, kemudian bukti pembayaran PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya ada rekomendasi dari RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Nah, ini saya katakan di awal ya, minimal ada izin dari RT atau RW lah. Kemudian sertifikat atau surat berharga yang dimiliki. Yang kedua ada namanya izin usaha. Selain izin lokasi yang pertama, itu harus ada izin usaha yang kedua. Jadi izin usaha adalah akte pendirian perusahaan dari notaris, kemudian tanda daftar perusahaan atau TDP. Berikutnya ada NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya ada situ, surat izin tempat usaha, dan ada SIUP ya, surat izin usaha perdagangan. Ini adalah jenis izin usaha. Berikutnya berkenaan dengan dokumen yang diteliti ya, dokumen apa saja yang diteliti ya. Pertama ada bukti diri ya. Bukti diri ini ya berupa identitas ya, pemilik usaha, bisa KTP, biasanya KTP ya. Kemudian bentuk badan usaha. Nah, bentuk badan usahanya seperti apa ya? Apakah berbentuk perseroan terbatas, berbentuk persekutuan ya, koperasi atau yayasan. Berikutnya ada tanda daftar perusahaan atau TDP ya. Jadi TDP ini penelitian ini dengan adanya TDP ini ya, jadi kita bisa meneliti ya, di mana tujuan penelitiannya adalah dilakukan kepada departemen teknis yang mengeluarkan surat tanda daftar perusahaan. Jadi kita mengecek ya keabsahan legalitas tanda daftar perusahaan yang ada ya, jadi kita cross check kepada instansi atau kementerian yang mengeluarkan tanda daftar perusahaan tersebut ya. Kalau dia bergerak dalam bidang perdagangan, maka TDP-nya kita cek ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian berikutnya ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jadi setiap usaha itu harus memiliki NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Nanti berkenaan dengan ditentukannya pajak korporasi ya. Jadi NPWP ini juga kita ingin melihat keasliannya ya, keabsahannya. Jadi untuk mengecek NPWP biasanya kita lakukan kepada instansi yang menerbitkan nomor pokok wajib pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
Berikutnya izin perusahaan. Jadi izin tersebut terdiri dari SIUP yang tadi ya, surat izin usaha perdagangan ya. Jadi kalau perusahaan yang bergerak dalam bidang usahanya perdagangan, maka yang mengeluarkannya adalah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Selanjutnya ada surat izin usaha industri ya. Bagi perusahaan atau usaha yang bergerak dalam bidang industri, maka izinnya juga dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian ada izin usaha tambang ya. Kalau bergerak dalam bidang tambang, maka yang mengeluarkan adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (SDM). Selanjutnya izin usaha perhotelan dan pariwisata dari Kementerian Pariwisata ya. Kemudian kalau usaha kita dalam bidang farmasi dan rumah sakit, maka izinnya dari Kementerian Kesehatan. Berikutnya, kalau usaha kita di bidang peternakan dan pertanian, maka izinnya dari Kementerian Pertanian. Kemudian izin domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek kita berada, maka kita mendapatkannya dari pemerintah daerah setempat. Selanjutnya izin gangguan ya, HO, untuk menghindari kemungkinan ya terjadinya gangguan yang tidak kita inginkan ya, yang bisa mengganggu operasional perusahaan. Berikutnya ada izin mendirikan bangunan IMB ya. Ini khusus untuk pendirian gedung baru ya, atau merehab pembangunan suatu gedung. Jadi kalau ingin kita tambah gedungnya, kita perluas ya, kita perlebar, maka harus ada izin mendirikan bangunan. Selanjutnya ada izin tenaga kerja asing ya, jika kita mempekerjakan warga asing ya di perusahaan yang kita miliki. Oke, berikutnya dokumen penunjang yang harus diteliti ya. Pertama, status hukum tanah. Nah, ini berhubungan dengan sertifikat tanah ya. Jadi kalau kita memiliki tanah, kemudian di atas tanah kita dirikan gedung, pabrik, maka kita harus cek tanah, status tanah hukum tersebut ya, status hukum tanah tersebut. Jadi kita bisa melakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional ya, BPN, yang mengeluarkan sertifikat tanah. Jadi tujuan dari pengecekan status hukum tanah ini ya, kita tidak menginginkan ya kalau tanah yang kita tempati, tempat perusahaan berdiri itu bermasalah ya, seperti masih bersengketa ya, kemudian pemiliknya banyak, tumpang tindih sertifikat dan sebagainya. Jadi kita harus memastikan bahwa tanah yang kita tempati itu tidak ada masalah hukum. Kemudian yang kedua, dalam status hukum tanah ini ya, ada namanya jenis hak atas tanah ya. Pertama ada namanya hak milik ya. Kemudian tanah, jenis hak tanah berikutnya hak guna bangunan HGB ya. Kemudian ada hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa. Jadi ada status hukum tanah ya. Apakah dia hak milik, hak guna bangunan, jadi hanya sebagai menggunakan bangunan saja tanpa memiliki ya tanahnya ya. Kemudian hak guna usaha, atas berikutnya sebagai hak pakai saja, atau statusnya hanya sewa ya, sewa tanah dan sewa bangunan. Jadi harus kita perhatikan ini. Kemudian yang berikutnya masih berhubungan dengan status hukum tanah. Jadi kita juga harus memperhatikan harga tanah sekarang dan prediksi di masa yang akan datang ya. Jadi ini nanti harga tanah ini kenapa harus kita perhatikan atau kenapa harus kita prediksi, nanti berhubungan dengan pengembangan ya. Seandainya perusahaan ini kita kembangkan ya, jadi kita harus melihat apakah harga tanah ya itu harganya cenderung naiknya itu cenderung lebih besar gitu ya. Jadi harus kita perhatikan juga. Kemudian kita juga harus meneliti ya nama dan alamat pemilik sebenarnya ya. Kemudian kondisi tanah, ini tadi sudah dijelaskan apakah sengketa atau tidak. Kemudian rencana tata kota. Nah, rencana tata kota ini
berhubungan dengan ini ya, bagaimana pengembangan kota ya. Jangan sampai nanti kita mendirikan perusahaan tapi masuk dalam wilayah rencana pengembangan tata kota ya. Jadi bisa saja nanti perusahaan kita digusur ya, karena termasuk ke dalam rencana pengembangan kota ya. Atau bisa juga nanti perusahaan kita ditutup ya, karena terlalu dekat ya dengan rencana pengembangan tata kota. Kemudian juga kita harus melihat ya, tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak ya. Jadi tidak semua tanah itu bisa diperjualbelikan ya, apalagi tanah-tanah adat ya, itu tidak gampang untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, dokumen yang harus diteliti ya, jika kita memiliki kendaraan bermotor ya, baik mobil dan sebagainya ya, mobil, motor ya. Pertama yang harus kita teliti adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor, BPKB ya. Jadi harus dicek apakah BPKB itu asli ya, diterbitkan oleh dinas terkait ya, seperti kepolisian tentunya. Jadi kita harus buktikan bahwa kendaraan yang kita beli itu tidak kendaraan bodong ya, kendaraan hasil dari pencurian. Maka harus kita cek ya, antara nomor rangka, nomor mesin di kendaraan dan di BPKB. Kemudian BPKB-nya juga harus cek apakah betul-betul asli ya. Kemudian harga beli ya, kita harus lihat apakah ada faktur dan kwitansinya. Kemudian kondisi kendaraannya bagaimana ya, apakah layak jalan atau tidak ya, apakah memerlukan biaya perbaikan yang besar dan sebagainya. Kemudian izin trayek. Nah, ini jika kita bergerak dalam bidang transportasi atau ekspedisi. Dan surat-surat atau sertifikat lainnya yang dianggap perlu. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai aspek legalitas ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.